Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Kencana Putra dari kelas K121MR, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika bisnis dan profesi untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah etika bisnis dan profesi dengan dosen pengampu Bapak Pulung Puryana SEMSI. Pada materi yang saya akan sampaikan ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama tentang apa itu etika bisnis. Poin yang kedua, pentingnya etika bisnis bagi suatu perusahaan. Poin yang ketiga, prinsip-prinsip dari etika bisnis. Poin yang keempat, tujuan dari etika bisnis. Poin kelima, manfaat dari etika bisnis. Dan poin yang terakhir, contoh penerapan etika bisnis itu sendiri. Baik, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Dikutip dari Investopedia, etika bisnis juga mengatur hal-hal yang berpotensi kontroversial, seperti tata kelola perusahaan, perdagangan antar orang dalam, penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tanggung jawab hak kepemilikan. Sederhananya, etika bisnis ini berperan sebagai pedoman agar perusahaan dapat melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan hukum dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Dalam banyak hal, etika bisnis memiliki banyak perspektif, mulai dari filosofis, ilmiah, hingga hukum. Di beberapa negara, umumnya hal ini cukup erat kaitannya dengan undang-undang. Namun, penerapan etika bisnis ini tidak melulu bertujuan agar tetap bersih dari perspektif hukum, tetapi juga untuk meningkatkan citra publik mereka, salah satunya yaitu menanamkan dan memastikan kepercayaan antara konsumen. Di sisi lain, etika bisnis juga digunakan individu untuk berperilaku secara profesional dan dapat diterima pada saat melakukan aktivitas bisnis. Selain dengan alasan profesionalitas, hal ini juga digunakan sebagai pedoman dalam melakukan bisnis untuk mendapatkan persetujuan publik. Sehingga etika bisnis ini bukan hanya sekedar konsep, melainkan bagaimana seluruh elemen bisnis dapat bertindak secara benar, baik ketika menentukan strategi ataupun dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika etika tersebut diterapkan dalam kepemimpinan, para pemimpin dalam suatu organisasi seperti manajer dapat mengarahkan karyawan dengan memberi contoh. Mereka dapat membimbing karyawan dalam membuat keputusan yang bermanfaat secara individu dan organisasi secara keseluruhan. Poin yang kedua itu pentingnya etika bisnis bagi suatu perusahaan. Etika bisnis sangat penting pada sebuah perusahaan. Salah satu alasan yang membuat etika bisnis sangat penting adalah tetap membuat bisnis tersebut dalam batas-batas hukum dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggan, konsumen, ataupun pihak lain. Namun, selain itu, ada beberapa hal yang membuat etika bisnis ini menjadi penting, yaitu yang pertama, etika bisnis mempengaruhi reputasi. Mengapa etika bisnis bisa mempengaruhi reputasi? Singkatnya, ketika perusahaan tidak menerapkan etika bisnis dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak masalah yang terjadi di perusahaan tersebut. Contohnya, menjual data konsumen tanpa izin. Hal ini dapat membuat reputasi perusahaan menjadi buruk. Selain buruk di mata konsumen, reputasi tersebut juga bisa mempengaruhi keputusan investor dan pemegang saham. Mereka bisa saja menarik dana mereka sehingga tentunya berdampak merugikan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, membangun kepercayaan antara bisnis dan konsumen. Sejalan dengan reputasi, pentingnya etika bisnis juga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Biasanya bisnis yang menerapkan etika dengan baik membuat konsumen merasa bahwa bisnis tersebut dapat dipercaya sehingga akan lebih cenderung memilih bisnis itu daripada pesaingnya. Kemudian poin yang ketiga, etika bisnis mempengaruhi perilaku karyawan. Dikutip dari blog Limestone University, salah satu contoh bagaimana etika bisnis dapat mempengaruhi perilaku karyawan adalah ketika CEO melakukan tindakan suap untuk mengamankan kontrak dan hal tersebut dianggap lumrah serta menjadi rahasia perusahaan. Tanpa banyak orang sadari, perilaku yang ditunjukkan oleh si CEO dapat memberikan sinyal pada karyawan lain bahwa perilaku tersebut tidak apa-apa. Di sisi lain, ketika para pemimpin menunjukkan etika yang baik, seperti menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka itu dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dari contoh tersebut, kamu bisa menyimpulkan bahwa etika bisnis tidak hanya berdampak pada individual, melainkan juga dapat mempengaruhi sekelompok orang yang ada pada contoh ini, yaitu seorang karyawan.
Kemudian poin yang ketiga ada prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip yang pertama ada akuntabilitas. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan cara menjalankan bisnis secara baik, namun bagaimana bisnis tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan semua hal yang telah dilakukan, mulai dari kepada pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas di mana bisnis tersebut beroperasi. Dikutip dari Investopedia, pertanggungjawaban ini mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh bisnis seperti perilaku etis, dampak lingkungan, komitmen terhadap keberagaman, dan perlakuan adil terhadap karyawan. Yang kedua ada kejujuran. Dalam bisnis, semua pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk mengatakan yang sebenarnya dalam setiap tindakan. Ini termasuk tidak pernah berbohong, tidak menghilangkan informasi, membuat pernyataan yang salah atau pernyataan yang berlebihan. Di samping itu, menjunjung tinggi kejujuran dapat membantu bisnis berjalan semestinya. Adapun karena tidak ada perbuatan yang merugikan dengan alasan untuk kepentingan pribadi, selama kejujuran tetap dipegang teguh, maka bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab dalam konteks bisnis mengacu pada lingkup tugas atau kewajiban yang diberikan kepada seorang berdasarkan sifat posisi, fungsi, atau pekerjaan orang tersebut. Dalam praktiknya, semua pihak seperti karyawan harus dapat menunjukkan tanggung jawab dengan mengambil kepemilikan penuh atas pekerjaan mereka, berusaha untuk menyadari konsekuensi emosional, keuangan, dan bisnis dari tindakan mereka. Mengambil tanggung jawab dengan serius juga menunjukkan kedewasaan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan yang ketat. Yang keempat, taat hukum. Perusahaan atau organisasi harus sepenuhnya mematuhi semua hukum dan undang-undang negara yang telah disahkan oleh pemerintah. Hal ini juga termasuk mematuhi peraturan industri, perdagangan, standar pasar, kebijakan, praktik, dan prosedur organisasi tambahan lainnya. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, bisnis dapat terhindar dari masalah yang berdampak pada jalannya bisnis dan nama baik. Yang kelima ada integritas. Perusahaan dan semua pihak harus dapat menunjukkan integritas melalui konsistensi antara tindakan dan kata-kata. Integritas yang baik pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan dan kredibilitas. Dilansir dari Gun Integrity, salah satu bukti integritas yaitu memenuhi komitmen dan kewajiban. Organisasi dengan tingkat integritas tinggi mengakui dan menghormati kewajiban mereka kepada pelanggan, karyawan, regulator, pemasok, dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka akan melakukan apa yang diperlukan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap memenuhi tenggat waktu dan menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau urusan bisnis yang tidak bermoral. Yang terakhir ada transparansi. Transparansi dalam bisnis yaitu berkomitmen terhadap keterbukaan mengenai hal-hal yang seharusnya diketahui pihak yang terlibat, seperti investor, karyawan, dan pelanggan. Hal ini juga termasuk tidak adanya informasi yang disembunyikan seperti kriteria untuk kenaikan gaji, upah, perekrutan, pemberian promosi, mengatasi pelanggaran di tempat kerja, dan pemecatan karyawan. Lanjut poin selanjutnya yaitu ada tujuan dari etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Selain itu, tujuan penting lainnya adalah yang pertama, meningkatkan pribadi karyawan. Adanya etika dalam berbisnis mempunyai tujuan untuk meningkatkan pribadi karyawan perusahaan. Tujuan agar tidak menyalahgunakan kepentingan sesama karyawan lainnya ketika menjalankan tugas bisnis. Bukan hanya itu, etika ini diperlukan agar organisasi atau perusahaan menepati janji yang diberikan kepada karyawan perusahaannya. Ketika memperluas usahanya, perusahaan tidak boleh mendapatkan keuntungan yang merugikan masyarakat. Selain itu, jangan sampai melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, sebagai kebijakan internal organisasi. Tujuan etika bisnis berikutnya yaitu membantu organisasi untuk mempraktikkan bisnis mereka dengan adil dan tidak menyalahi aturan yang ada, terutama yang berhubungan dengan karyawan usaha. Dengan begitu, perusahaan dapat membuka komunikasi secara bebas,
Sebab jika komunikasi berjalan dengan baik, maka karyawan akan terdorong untuk menjalani segala kebijakan bisnis yang ada. Yang ketiga, ada dapat dijadikan pemangku kebijakan. Berikutnya, etika bisnis memiliki tujuan untuk menjalin hubungan kamu dengan orang lain yang mempunyai kepentingan. Misalnya pelanggan, pemegang saham, pemasok barang, karyawan, pemerintah, lembaga keuangan, dan semua orang atau organisasi yang terhubung dengan perusahaan kamu. Poin selanjutnya ada manfaat dari etika bisnis. Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, tentu saja etika bisnis itu sangat penting. Pastinya mempunyai manfaat, salah satunya membangun dan meningkatkan citra perusahaan kamu. Masih ada lagi manfaat etika bisnis yang kita harus ketahui. Berikut ini 3 manfaat penting etika bisnis dalam berbisnis. Yang pertama, menimbulkan kepercayaan. Jika bisnis kita merupakan usaha yang jujur ketika menjalankan bisnis, maka kita bisa mendapatkan kepercayaan konsumen berupa loyalitas pelanggan, dan mereka juga tidak segan untuk mempromosikan produk kita ke orang lain. Yang kedua, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Setelah membuat pelanggan percaya, selanjutnya bisnis kita juga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal, sebab pembeli sudah percaya dengan bisnis kita. Yang ketiga, terciptanya nilai moral. Tentu saja nilai moral berhubungan dengan etika dalam berbisnis karena memberikan dampak kepada perilaku serta moral karyawan sehingga dapat meningkatkan nilai pada perusahaan. Dan poin yang terakhir ada contoh penerapan etika bisnis itu sendiri. Yang pertama itu menyebutkan nama klien dengan baik. Salah satu contoh penerapan dari berbisnis yang penuh etika adalah menyebutkan nama klien dengan baik saat rapat atau pertemuan. Menjadi sangat penting dan menjadi menghormati ketika mengetahui nama klien yang akan diajak kerjasama. Hal ini juga bisa memberikan suasana bisnis yang sehat, nyaman, dan penuh kepercayaan. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Agaknya datang red atau telat sama sekali bukan contoh bisnis yang baik. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kantor. Jangan biarkan klien menunggu, apalagi jika menjadi tuan rumah atau si pengundang. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Kemudian contoh lain yang bisa digunakan untuk diterapkan adalah berdiri saat berkenalan dengan klien. Jangan sampai terkesan terlalu bosi meski menjadi tuan rumah perusahaan. Sikap sopan santun merupakan budaya ketimuran yang baik diterapkan dalam berbisnis. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Contoh lainnya dari berbisnis yang baik adalah tidak segan untuk mengucapkan terima kasih saat kegiatan meeting atau kontak dengan klien. Ini bisa menjadi salah satu pembangun citra yang baik. Selain itu, sudah menjadi keharusan bukan untuk berterima kasih pada orang lain dalam kehidupan bersosialisasi. Demikianlah penjelasan mengenai etika bisnis, prinsip, manfaat, dan tujuan, serta contoh penerapan etika bisnis itu sendiri yang bisa kita gunakan untuk menerapkan etika dalam berbisnis. Perlu diketahui dan diperhatikan bahwa adanya penerapan etika bisnis yang baik di perusahaan bisa menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan dan tentunya dengan standar perilaku yang baik juga. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.